Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kebaktian kita pada saat ini dilayani oleh Pendeta Hariman Patiana Kota dari Pelayanan Umum Universitas Kristen Maranatha. Kita akan memulai kebaktian kita dengan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 133. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita pada saat ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan mohon kepada-Mu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebaikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya.
melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12-15 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal dan yang kudus, terima kasih untuk waktu indah yang Engkau karuniakan, di mana kami bisa bersekutu dan mendapatkan anugerah untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami memohon Allah, Engkau berikan kepada kami hikmat, supaya firman yang kami baca sungguh kami pahami, kami hayati, dan lebih dari itu, kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Engkau jadikan kami semua pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, beginilah bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa takut adalah hal yang sangat alamiah dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah dan mungkin akan selalu merasakan yang namanya ketakutan itu. Saudara-saudara, dalam pembacaan Injil tadi juga dilukiskan bahwa pasca penyaliban Yesus Kristus ada rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh para murid Yesus. Penyaliban Yesus menjadi sebuah peristiwa yang sangat traumatis. Peristiwa yang membangkitkan rasa takut dalam diri para murid Yesus. Kita melihat saudara-saudara, ekspresi ketakutan itu dimunculkan dalam dua hal. Yang pertama, murid-murid Yesus, mereka berkumpul membangun satu komunitas yang terputus dari lingkungan sosial. Mereka melepaskan diri dari relasi-relasi sosial. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejalan dengan itu, Injil tadi menyampaikan kepada kita bahwa ekspresi ketakutan itu dimunculkan dengan mereka mengunci pintu rapat-rapat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ekspresi ketakutan yang dialami oleh para murid juga bisa terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan misalnya dengan persoalan COVID-19, maka ada satu seruan yang disampaikan, yakni social distancing. Setiap kita diarahkan untuk tinggal di rumah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kebijakan yang demikian itu tentu didasari oleh sebuah harapan memutus rantai penyebaran COVID. Ada ketakutan yang dialami oleh setiap kita, di mana kita takut kalau kita mengalami sakit karena COVID. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa mengelola rasa takut, sehingga rasa takut itu justru menjadi sikap waspada yang positif. Rasa takut justru menjadi energi yang memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk bisa terus melangkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu pertanyaan penting yang mesti kita refleksikan. Ketika kita membaca Injil tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tepat di dalam suasana takut yang dialami oleh para murid, kita melihat bahwa Yesus Kristus hadir. Ia menampakkan diri, ia menjumpai para murid. Menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ada bekas-bekas luka yang masih bisa dilihat oleh para murid. Ini tanda bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dia tetap hadir dalam tubuh manusiawi yang rentan mengalami luka. Dalam penampakan Yesus itu, saudara-saudara, ia kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penampakan Yesus bagi para murid ini kemudian mengubah kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh para murid. Dalam Injil tadi dikatakan murid-murid itu bersukacita. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan yang hadir dalam tubuh penuh luka yang masih bisa dilihat. Tuhan yang hadir memberikan berkat, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa mentransformasi ketakutan, mengubah pengalaman terluka untuk kemudian bisa sembuh dan menjalani hidup ini dengan positif. Syaratnya adalah kita mau membuka diri pada kehadiran Yesus Kristus. Dalam situasi di mana kita mengalami ketakutan karena COVID, bahkan juga efek yang mungkin akan dialami oleh setiap kita pasca COVID. Usaha kita tidak berjalan dengan lancar. Semua rencana-rencana kita menjadi buyar.
kita ada dalam situasi ketidakpastian. Dan tepat dalam situasi itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa Yesus Kristus dengan tubuh yang penuh luka, yang pernah mengalami pengalaman penderitaan itu, mau datang menjumpai kita dan mengucapkan berkat atas kita. Maka mari dalam segala kerapuhan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membuka diri bagi kehadiran Kristus. Dan kita mengizinkan Kristus untuk mengobati luka-luka kita, menyembuhkan kita dari segala ketakutan kita, sehingga kita dikuatkan dalam pengalaman yang sungguh tidak menyenangkan. Bahkan lebih jauh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita baca dalam Injil tadi, para murid ini tidak sekedar bersukacita karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Tetapi lebih jauh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus Kristus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dan kemudian mereka diutus. Mereka diutus untuk menyatakan damai sejahtera Allah untuk setiap orang yang terluka, untuk setiap orang yang hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan sangat terang dikatakan bahwa Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Para murid diberdayakan untuk bisa menghadirkan kekuatan Allah yang menyembuhkan setiap orang yang terluka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan seorang yang menulis buku penyembuh yang terluka. Henry Nouwen, teolog yang terkenal itu, justru melihat bahwa orang yang mengalami pengalaman traumatik, orang yang mengalami luka-luka dalam kehidupan, orang yang pernah merasakan kecemasan dan ketakutan, justru mereka memiliki kemampuan untuk bisa berbagi dengan orang lain yang mengalami pengalaman serupa. Sehingga luka itu justru menjadi kekuatan yang menyembuhkan. Sehingga ia menulis buku penyembuh yang terluka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai murid Kristus yang hidup di masa-masa pandemik saat ini, kita yang mungkin juga merasakan sakit, bahkan kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian harus dipanggil Allah. Mereka mengalami kematian dalam situasi pandemik ini. Dalam situasi ini Bapak, Ibu, dan saya tidak sekedar disembuhkan oleh Yesus, tapi Bapak, Ibu, dan saya juga diajak dan diutus oleh Dia untuk menghadirkan kuasa kesembuhan itu dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari
kita kelola kecemasan dan ketakutan kita. Kita membuka hati kita pada Yesus. Kita memberi diri kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menyatakan sukacita. Menyatakan damai sejahtera yang kita telah terima dari Dia. Tuhan kiranya menolong dan memberdayakan kita untuk menghadirkan sukacita, berbagi kebaikan bagi sesama di tengah-tengah situasi pandemik yang kita alami saat ini. Kiranya kebangkitan Kristus menguatkan kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kita kumpulkan sekarang. Untuk sementara, kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis dengan menyerahkan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada hari Minggu berikutnya. Sebagai dasar persembahan kita pada saat ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Allah Bapa kami, saat ini kami sungguh bersyukur walaupun kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama. Tapi kami dengan penuh ikhlas memberikan persembahan saat ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami ini sehingga berguna untuk penata layanan di gereja kami. Jadikan kami sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji
puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat pada hari ini, hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok warta Minggu tanggal 19 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pelayan firman pada kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Hariman Pantiana Kota dari Pelayanan Umum Universitas Kristen Maranatha. Sehubungan dengan situasi saat ini, karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru pada tanggal 26 Maret, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT wilayah, dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai tanggal 30 April 2020. Bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan kepada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer di rekening GKP Immanuel Kerawang seperti yang tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang kekal dan yang kudus, dengan penuh kerendahan hati kami datang naikkan seru doa kami. Kami percaya Allah yang penuh belas kasih akan memeringkan telingamu untuk mendengarkan seruan kami. Di tengah-tengah pandemi yang kami masih alami, kami sungguh berharap Tuhan Engkau memulihkan kami, memulihkan dunia ini, memulihkan Indonesia. Setiap orang yang terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun dirawat secara mandiri di rumah masing-masing, biarlah Allah Engkau hadir menguatkan iman, pengharapan, dan kasih atas mereka. Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang dikonsumsi, sehingga para kekasih kami ini boleh sehat kembali. Kami mendoakan para dokter, suster, anggota-anggota medis yang berada di garda depan dalam melawat setiap orang sakit. Tuhan, karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga mendoakan pemerintah kami di pusat, di daerah. Tuhan, biarlah hikmat-Mu menuntun mereka, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tepat dan cepat,
yang memberikan dampak luas bagi masyarakat kami, khususnya di tengah-tengah penanganan COVID-19. Upaya-upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan biarlah Engkau berkenan memberkati. Berikanlah kekuatan kesehatan bagi para pemimpin kami. Gereja-gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, Tuhan tolong untuk melayani, memancarkan kasih Tuhan yang memulihkan dalam hidup sehari-hari. Gereja Kristen Pasundan yang Kau utus untuk melayani secara khusus di wilayah Jawa bagian Barat, biarlah Engkau juga mampukan untuk bisa melayani seturut kasih-Mu untuk menjadi gereja bagi sesama. Kami berdoa khususnya bagi GKP Jemaat Kerawang. Biarlah Bapa, Engkau berkenan memberkati seluruh persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan oleh jemaat ini. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKP Kerawang. Tuhan, biarlah Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Yang sakit Tuhan lawat dan Tuhan berikan kesembuhan. Yang bergumul dengan persoalan-persoalan berat dalam hidup, Tuhan karuniakan harapan dan semangat. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada solusi untuk setiap persoalan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua yang ada di jemaat ini. Allah memberkati mereka, pengurus-pengurus komisi kategorial, non-kategorial, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berdayakan mereka untuk terus melayani dengan kasih dan kesetiaan. Juga dalam masa-masa pandemi, biarlah Allah Engkau karuniakan kreativitas sehingga pelayanan dapat terus diberikan di tengah-tengah situasi krisis dan keterbatasan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap orang yang tulus, yang giat melayani dalam situasi-situasi krisis dan terbatas sekarang ini. Biarlah Allah Engkau memberkati setiap mereka yang terlibat dalam proses-proses pelayanan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, nama Yesus, Sang Penyembuh, nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang
kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan, kita dapat lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita ubah ketakutan menjadi kekuatan untuk menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memberdayakan kita untuk menghadirkan damai sejahtera-Nya dalam hidup sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya.